Ya, selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai regresi menggunakan variabel moderasi. Jadi perlu saya jelaskan secara singkat bahwa variabel moderasi itu berada di antara garis slope X dan Y, atau antara garis regresi X menuju Y. Kemudian kehadiran variabel moderasi bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah besaran pengaruh dari X ke Y. Nah, kemudian indikasi ini akan terlihat apabila nilai R kuadrat dan beta naik ataukah turun. Apabila nilai R kuadrat dan beta naik, maka variabel moderasi memperkuat pengaruh X menuju Y. Tetapi apabila nilai R kuadrat dan nilai beta menjadi menurun, maka peran dari variabel moderasi di dalam model itu memperlemah besaran pengaruh dari X ke Y. Nah, kalau kita lihat bentuk gambarnya seperti begini. Jadi letak variabel moderasi ini berada di dalam garis ini. Beda kalau misalnya analisis jalur atau memakai variabel intervening, maka jika ini adalah variabel intervening, maka garis dari variabel bebas anak panahnya akan mengarah ke variabel mediasi atau intervening, dan dari variabel mediasi atau intervening akan memiliki garis anak panah yang mengarah ke variabel terikat. Sementara variabel moderasi ini bila digambarkan tidak ada garis di variabel moderasi yang mengarah dari variabel bebas dan tidak ada garis yang mengarah ke variabel terikat dari variabel moderasi. Inilah perbedaan antara mediasi dan moderator. Jadi begitu. Kalau kita lihat persamaannya adalah yang pertama kita perlu meregres, yaitu dari variabel bebas ke variabel moderasi dengan model Y sama dengan A tambah B kali B1 kali X. Artinya ini adalah model regresi sederhana ini di garis ini. Oke. Yang kemudian adalah meregresikan variabel bebas yaitu X dengan variabel moderasi dan variabel terikat. Jadi dua ya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah modelnya adalah Y sama dengan A tambah BX1 tambah B2 kali Z plus B3 kali XZ. Artinya apa ini? Perlu kita membuat satu variabel baru, yaitu variabel interaksi atau variabel perkalian antara variabel X dan variabel Z. Jadi nilai pada variabel X mengalihkan nilai pada variabel moderasi, sehingga terbentuklah satu yang namanya variabel baru atau disebut dengan variabel interaksi. Nah, setelah itu terbentuk, barulah kita masuk ke model ini, yaitu meregresikan variabel bebas, variabel moderasi, dan variabel interaksi ketiga-tiganya menuju variabel terikat. Dalam mengolah data pada regresi di mana memakai variabel moderasi ini, kita juga perlu memiliki data. Ya, data bisa dari jawaban responden pada skor total ya, dan bisa juga dari data-data yang lain. Tetapi kebanyakan itu biasanya memakai data primer, ya, data yang berasal dari angket atau jawaban-jawaban responden. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, kalau kita melihat N-nya itu hanya sebatas 14 saja. Ini hanya contoh ya. Baiknya sih N itu minimalnya 30 ya untuk melakukan regress. Tetapi karena ini contoh tidak apa-apa, ya kita lanjutkan saja. Jadi di sini kita ada empat kelompok data, yaitu variabel X atau bebas, variabel Z atau moderasi, dan variabel Y atau variabel terikat, dan satu lagi variabel interaksi, ya, perkalian antara X1 dan Z.
Ini variabel interaksi ini juga bisa dipakai, saya ulangi, bisa diperoleh jawabannya dari SPSS, tetapi baiknya juga memakai secara manual. Baik, untuk menyingkat waktu saja, kita kopikan ya ke semua sumber data kita atau kelompok data ke dalam SPSS. Kita pastekan di sini. Yep. Nah, ini ya. Jadi kita perlu rapikan namanya dan itemnya di variable view. Kita klik saja ini. Oke, yang pertama adalah variabel X, kemudian variabel Z atau moderasi, kemudian variabel terikat atau Y, dan variabel interaksi. Ya, oke. Nah, kemudian katakanlah misalnya nama dari variabel X ini, katakanlah motivasi. Katakanlah Z ini lingkungan kerja, katakanlah begitu ya. Dan katakanlah Y ini kepuasan kerja. Oke. Dan interaksi ini perkalian X dan Y. Oke, kemudian kita lihat desimalnya. Oke, sudah, kita ke 11 sekarang ya. Ya, ini sudah ada namanya. Oke. Nah, kalau kita juga mau mencoba ya, mencari nilai interaksi ini melalui SPSS, bisa dengan cara silakan kita ketik transform. Lalu compute variable. Oke, pada kotak target variable kita tulis interaksi X titik Y. Oke, kemudian pada kotak numeric expression, coba lihat di sini ya. Kita masukkan motivasi ya. Oke. Kemudian kita masukkan motivasi ini ke dalam. Lalu pilih tanda bunga bintang mengalihkan variabel Z ya. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kita okekan saja. Iya, ini sudah ada hasilnya. Kita turunkan saja ini ya. Hasilnya sama kok. Ya, sama. Jadi mau pilih apa nanti tidak apa-apa. Jadi kita bandingkan ini interaksi yang manual dengan dari SPSS itu sama nilainya. Tidak apa-apa. Baik. Kita lakukan analisis yang pertama yaitu analyze. Lalu kita pindahkan variabel motivasi sebagai variabel bebas ke kotak independen. Lalu memindahkan variabel kepuasan kerja atau Y ke kotak dependen. Lalu kita okekan saja. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat nilai R-square-nya adalah 0,006. Jadi ini sangat jauh dari target besaran R-square sebesar 0,60 sampai 0,79 atau 0,80. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga tingkat signifikansinya itu lebih tinggi dari 0,05. Ini signifikansinya adalah 0,796. Jadi ini tidak memenuhi kriteria signifikan. Oke, selanjutnya kita lakukan regresi berikutnya dengan mengetik analyze, kemudian regression, lalu linear. Baik, di kotak independen kita tambahkan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi ke kotak independen. Jadi sekarang variabel bebasnya ada dua, yaitu motivasi dan lingkungan kerja. Sementara variabel terikatnya masih sama, yaitu kepuasan kerja. Artinya variabel
bebasnya itu bertambah dari 1 menjadi 2. Oke, kalau kita lihat nilai dari R square-nya itu bertambah ya. Dari kita lihat pertama itu 0,0 berapa ini? 0,006, sekarang bertambah menjadi 0,12. Itu pun masih sangat rendah ya, tidak memenuhi target ya. Tidak memenuhi target karena R square itu kan nilainya di kisaran 0,60 sampai 0,80. Dan ini sangat jauh sekali. Kemudian kalau kita lihat nilai signifikansinya juga 0,794 untuk motivasi dan 0,794 juga untuk lingkungan kerja. Jadi nilai signifikansinya ini tidak memenuhi kriteria berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya di atas 0,05. Baik, kemudian kita lakukan regres berikutnya ya. Kita mengetik analyze, kemudian regression, lalu linear, lalu kita menambahkan interaksi tadi, ya perkalian X dan Y. Ini boleh 2 ya. Jadi ada yang manual, ada yang dari SPSS. Nilainya sama kok ya. Ini maksud saya, ini ya. Interaksi X dan Y. Ini sama. Jadi kita pilih salah satu aja tidak apa-apa. Katakanlah misalnya kita memilih yang ini. Oke, kita pindahkan ke sini sebagai variabel independen. Jadi di sini variabel independennya itu sudah ada 3. Dari 1 berubah 2, dari 2 berubah 3. Tetapi variabel terikatnya itu masih sama ya. Masih sama, yaitu kepuasan kerja. Jadi kita okekan saja. Oke, kita okekan saja, kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini. Nilai R square-nya sudah naik. Dari 0,006 menjadi 0,012 dan sekarang 0,327. Artinya apa? Peran daripada variabel moderasi yang berada di antara variabel X dan Y itu memperkuat pengaruh dari X ke Y. Ini dibuktikan dari nilai R square tadi yang semakin lama semakin bertambah ya. Dari 0,006 berubah menjadi 0,012 dan akhirnya berubah menjadi 0,324. Jadi kehadiran variabel moderasi ini sangat baik untuk menaikkan pengaruh dari variabel motivasi ke kepuasan kerja sebagai variabel terikat. Kita membahas di sini ya. Coba misalkan ini T hitungnya dari motivasi ke kepuasan kerja sebesar 2,165. Kalau berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel, maka di F14 dengan nilai signifikansi 0,05, maka nilainya adalah 2,145. Maka 2,165 lebih besar dari 2,145. Maka motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kenapa? Karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Dan nilai signifikan sama atau lebih kecil dari 0,05. Oke, kemudian pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja ya, kalau nilai T hitungnya sebesar 2,165 lebih besar dari T tabel sebesar 2,145. Maka lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karena nilai signifikannya sama dengan atau lebih kecil dari 0,05. Nah,
Kemudian kalau kita lihat variabel dari interaksi ini sebesar min 2,146. Artinya ini lebih kecil dari nilai t-tabel. Ya, jadi sudah bisa dipastikan bahwa variabel interaksi X dan Y itu tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi walaupun tidak berpengaruh positif, tetapi variabel interaksi X dan Y berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karena nilai signifikannya sama dengan atau lebih kecil dari 0,05. Ya, jadi itu hasilnya. Jadi berdasarkan kesimpulan di atas, pada saat regresi yang pertama kita lihat juga tidak signifikan. Ya, saat R square-nya 0,06 nilainya tidak signifikan. Pada regresi yang kedua juga kita lihat ya. Ini nilai R square-nya 0,012. Ini tidak signifikan koefisiennya di sini. Nah, tetapi ketika di regresi yang ketiga ya atau persamaan yang ketiga di mana R square-nya naik menjadi 0,324 dan nilai signifikannya bisa ditolerir sebagai hal yang memenuhi syarat karena nilainya sama dengan atau lebih kecil dari 0,05. Jadi sangat baik ya karena mampu menghadirkan nilai R square yang naik dari 0,006 menjadi 0,012 dan akhirnya di sini menjadi 0,324. Jadi sangat tinggi kenaikannya walaupun tidak memenuhi syarat standar nilai R square. Tetapi peran dari variabel moderasi ini cukup menunjukkan bahwa mampu menaikkan atau memperkuat pengaruh dari variabel X terhadap Y. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan salam tuntas skripsi.